Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, sahabat Jending dimanapun berada. Kita akan mendengar firman Tuhan tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Saya beri judul topik kita kali ini, hadapi ATM, ancaman, tantangan, masalah dengan 5T. Apa itu 5T? Nanti kita ikuti pada slide-slide berikutnya. Langsung ke slide yang kedua. Ujian. Apa ujian? Apa tujuan kita mengikuti ujian? Kita berangkat dari pemahaman ujian di sekolah. Kita mengikuti ujian biar kita naik kelas dari kelas 1 menjadi kelas 2, jadi kelas 3 dan seterusnya. Setahu saya, seseorang bisa naik kelas itu karena menghadapi ujian. Kita ujian agar memperoleh peringkat kejuaraan. Seorang anak dikatakan juara, dapat piala, karena dia menghadapi ujian, pertandingan. Mustahil seorang dapat juara, dapat piala tanpa melalui pertandingan, kecuali kalau memang beli sendiri di toko, itu beda. Kita ingin masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta pun harus ujian kan? Kita juga ingin bekerja di instansi pemerintah atau instansi swasta, tentu dengan melewati ujian kan? Arti lain, kita mewujudkan kualitas hidup. Siapa yang berani menghadapi ujian, dia berani untuk menunjukkan ini kualitas hidup aku. Ujian itu tujuannya menunjukkan prestasi yang baik. Prestasi, yes. Bukan hanya sebatas prestise. Prestise itu apa? Hanya penampilan saja. Ujian itu dari peningkatan kualitas hidup, kualitas kerohanian dan lain sebagainya. Nah, di situ kita memahami tujuan daripada ujian tersebut. Memahami penderitaan. Sahabat Zending, kalau ada pertanyaan siapa sih di dunia ini nggak pernah menderita? Hampir semua mengalami. Namun kita perlu identifikasi. Memahami penderitaan itu ada faktor eksternal dari luar, dari luar pribadi kita. Ada juga dari internal dalam diri kita sendiri. Kita menderita bisa karena diri kita sendiri, kita menderita juga bisa karena faktor di luar diri kita. Memahami penderitaan dimampukan untuk mengubah. Jika kita matang memahami penderitaan, bisa mengubah penderitaan itu menjadi sukacita. Dimampukan merubah kesedihan menjadi satu senyum yang indah.
Memahami penderitaan dimampukan memanajemen konflik, mengelola permasalahan. Paulus dalam manajemen konflik dikatakan seperti itu. Bagi kita yang tetap setia menikmati penderitaan dalam arti positif, jika hari ini kita anggap itu penderitaan, jika Tuhan memampukan kita, besok lusa akan datang penderitaan itu dirubah menjadi berkat. Katakan amin. Memahami penderitaan, kita tidak boleh rapuh. Kita nggak boleh cemen iman. Kita harus strong, harus kuat. Memahami penderitaan bahwa itu adalah sebagian daripada kehidupan saya. Anggap aja penderitaan itu ibarat bumbu makanan. Tanpa bumbu makanan, kalau kita beli daging misalnya dari pasar gitu, masak daging itu tok juga rasanya nggak enak, harus ada bumbu itu, bumbu ini, penyedap rasa. Enak rasanya. Slide berikutnya. Iman itu harus diuji ternyata. Sahabat Jending, kita akan menikmati antara ujian dan cobaan. Saya berani memastikan kalau ujian itu datang dari Tuhan. Sebagaimana tadi ujian yang diberikan oleh instansi atau sekolah, agar kualitas iman kita itu lebih meningkat lagi. Tuhan menguji Ayub, bukan mencoba. Jadi ujian versus cobaan. Sahabat Jending jelas kalau ujian itu dari Tuhan, cobaan itu dari iblis, dari dunia. Ujian itu menguji iman kita agar tetap seperti iman Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara cobaan itu menggoda iman kita biar jatuh. Sebagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Si iblis menginginkan biar Yesus itu jatuh. Iblis bukan memuji, mencoba. Bagaimana biar Yesus tunduk kepadanya? Ternyata nggak bisa. Ujian itu tujuannya positif, agar kita naik peringkat terus, iman kita naik. Gitu. Sedangkan tujuan daripada cobaan itu menjatuhkan kita. Misalnya ada seorang ngegodain kita biar tergoda kepada narkoba, itu mencoba kita. Nah, nggak apa-apa, coba aja dulu. Coba minum-minuman nggak jelas seperti itu, menikmati yang tidak harus kita nikmati. Menggoda kita, bukan menguji. Bisa dipastikan ujian itu sifatnya baik, sedangkan cobaan itu sifatnya tidak baik. Tadi kita udah beri contoh ya. Jika Tuhan membiarkan hidup kita, menguji kehidupan kita, agar iman kita ibarat emas walaupun dibakar, kemurnian emasnya semakin terpancar. Kalau iman kita semurni logam murni, dibakar sekalipun kita akan terus bersinar. Tapi kalau iman kita imitasi, dibakar hancur. Slide berikutnya. Tadi di awal saya sampaikan, hadapi ATM dengan 5T. ATM itu apa? Ancaman, tantangan, masalah. Saya pikir selama di dunia ini semua akan menghadapi ini. Saya terakhir ini
geli mendengar ya dari TikTok sih, ada seorang anak ngomongnya kayak gini, kalau menghadapi banyak masalah itu namanya baru ujian. Kalau menghadapi banyak cucian tanya laundry, ternyata nggak nyambung sih, tapi lucu aja gitu. Tapi yang pasti ATM itu ancaman, tantangan, masalah kalau ditanya setiap orang pasti mengalaminya. Tapi yang berbeda kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mengelolanya itu. Selama masih dikelola gitu, selama masih di planet bumi, kecuali kalau mungkin saya itu udah di planet Mars, planet Pluto. Kita nggak tahu karena kita nggak pernah ke sana. Tuhan juga selalu mengatakan, saya tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tidak pernah berjanji bahwa jalanmu selalu lurus. Tapi dikala kamu jatuh, saya siap untuk menopangmu. Itu Tuhan bilang. Hadapi ATM dengan 5T. Senjata kita adalah dengan 5T. T yang pertama adalah taat. Jika kita taat, jika kita setia, khotbah beberapa minggu yang lalu, kesetiaan, ketaatan Ayub membuat dia menjadi menang. Walaupun semua sudah hilang, termasuk anak-anaknya, dia dimampukan berkata dengan kebesaran imannya, jika Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kembali. Terpujilah Tuhan. Benar. Dalam kehidupan ini apa yang kita miliki sekarang adalah titipan saja. Tidak ada yang abadi. Bahkan saudaranya pun meledek dia, istrinya pun meledek dia. Kamu udah kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan teman-teman, kehilangan wibawa, masih ngotot aja untuk setia kepada Tuhan. Tapi Ayub mengatakan, kalau kita sudah mampu menerima yang manis dari Tuhan, walaupun hari ini yang pahit, aminkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Taat, T-A-A-T, taat. Walaupun warna-warni apapun dalam kehidupanmu, kamu harus taat pada Tuhan. Jangan pernah melenceng ke kanan dan ke kiri. T yang kedua adalah tabah. Sabar. Kalaupun kami mengalami kegagalan hari ini, katakan pada Tuhan, benar Tuhan, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Tabah itu lebih pada pengenalan diri. Walaupun kita tidak sesukses orang lain, tapi kita punya bagian-bagian tersendiri kok dalam hidup ini. T yang ketiga, tangguh. Setangguh karang. Apapun permasalahan hidup kita, ibarat kita mau berperang kuda-kuda, kita harus tetap kokoh. Jangan pernah ragu. Tangguh menghadapi segala sesuatu. Tegar. Ingat lagu Rosa? Ketegaran membuat dia bisa survive. Walaupun kadang hati ini terasa sakit, tapi masih dimampukan untuk smile. Harus tegar menghadapi hidup ini. Hidup ini berat jenderal. Tapi jika kita menghadapi ketegaran, kita akan beroleh sukacita. Tangguh.
Ketangguhan seseorang akan terbukti jika melewati tahap demi tahap, karena hidup ini penuh dengan warna-warni. 5T tadi ada taat, ada tabah, ada tangguh, tegar, dan teguh menjadi senjata iman kita dalam melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Slide terakhir, sahabat Jending. Ini saya ambil stiker dari teman saya, dari teman Facebook saya. Saya sangat mengagumi apa yang ada dalam kata-kata ini. Dari batu aku belajar ketegasan. Dari air aku belajar ketenangan. Dari tanah aku belajar kehidupan. Dari Tuhan aku belajar hidup dalam kebenaran dan keikhlasan. Jika kita benar-benar setia dalam menghadapi segala warna-warni kehidupan ini, dengan segala ancaman, tantangan, masalah, hadapi dengan 5T, aminkan, we are the winner. Kamu adalah pemenangnya. Kamu adalah juaranya dalam menikmati hidup. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam hidup ini banyak hal yang membuat kami akan semakin mendekatkan diri jika kami benar-benar menyadari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah seturut kehendak Tuhan. Ancaman, tantangan, masalah yang terjadi kecil ataupun besar, Tuhan mampukan kami menghadapinya dengan 5T, karena Roh Tuhan selalu membimbing kami untuk tetap taat, teguh, tangguh, tegar, dan boleh kami menjalani kehidupan kami walau penuh warna dan diuji kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami segenap umat Tuhan dengan menghadapi berbagai warna-warni kehidupan, tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.